Gugatan yang dilayangkan oleh media dan juga lembaga survei ini kepada Mahkamah Konstitusi terkait dengan pasal yang mengatur tentang quick count ini pada hari ini telah diputuskan bahwa Mahkamah Konstitusi menolak permohonan tersebut. Dan saya sudah bersama dengan pendiri dari ROP, ini Bapak Denny. Halo Pak, selamat siang. Selamat siang. Kita berbincang-bincang ini terkait dengan hasil yang telah ditetapkan oleh MK adalah menolak permohonan yang diajukan. Dan padahal sebelumnya ini memang kan Bapak sendiri telah mengalami persoalan seperti ini di tahun 2009 dan 2014, namun pada kali ini berbeda hasilnya. Ini tanggapannya seperti apa? Iya, jadi memang ada yang mengejutkan dari keputusan Hakim Konstitusi. Walau kita hormati, tapi kita tak setuju ya. Kita tak setujunya karena Hakim sekarang ini membuat keputusan yang berbeda dengan Hakim Konstitusi di tahun 2009 dan di 2014 untuk isu yang sama, yaitu isu yang membatasi kebebasan akademik dari lembaga survei untuk pengumuman survei di hari tenang dan pengumuman quick count di hari pencoblosan. Hakim 2009 dan 2014 menyatakan silakan kerjakan itu. Nah, Hakim 2019 mengatakan jangan kerjakan sebelum jam 3 sore. Nah, dari sisi kami, kalau semata-mata masalah teknikalitis, itu hanya mengubah jam saja. Biasanya kita umumkan jam 11 pagi, jam 12, jam 1 atau jam 2. Sekarang kita harus mulai baru jam 3 sore. Itu masalah teknis ya. Tapi di luar itu ada yang jauh lebih substansial. Kami melihat ini ada masalah semakin distrust kepada kebebasan akademik. Bahwa dalam dunia kebebasan akademik itu di Indonesia ataupun di semua negara demokrasi di luar itu, seharusnya lembaga-lembaga yang bersandar pada metodologi ilmiah dibolehkan menyatakan risetnya, yang nanti benar salahnya dia bertanggungjawabkan kepada publik luas dan tangan negara nggak ikut campur di sana. Baik, ini kan perbedaan waktunya 2 jam ya. Jika keputusan MK sudah final, maka baru bisa dipublikasikan hasil quick count ini jam 3. Berarti ada selang 2 jam. Ini seberapa pengaruhnya 2 jam ini atas Bapak sendiri pernah menyatakan ini akan menyebar berita hoax di masyarakat terkait dengan hasil dari pemilu? Ya, jadi memang ada hal yang pemerintah nggak bisa kendalikan, yaitu liarnya media sosial. Ketika satu lembaga resmi yang punya jejak yang panjang, yang terukur pencapaian yang dilarang, apa yang terjadi? Akan muncul aneka lembaga-lembaga alternatif yang jauh lebih susah dipegang, lebih tidak akurat, dan pasti akan berjumpalitan menyatakan siapa yang menang, siapa yang kalah itu. Ya. Jauh lebih riuh suasananya itu. Tapi masalahnya hakim sudah memutuskan, ya, dan kami patuh sebagai warga negara, jam 3 sore, kembali akan kami umumkan melalui exit poll dan quick count siapa yang menang, siapa yang kalah, dan siapa yang akhirnya terpilih menjadi Presiden Indonesia. Oke, baik. Namun nih ya, berbicara tentang quick count, sebenarnya seberapa pentingnya masyarakat mengetahui quick count sedini mungkin? Ya, quick count yang diketahui sedini mungkin bisa membuat publik lebih cepat untuk tahu siapa yang sebenarnya menang, siapa yang sebenarnya kalah, ya. Sehingga juga upaya-upaya recovery jika perlu bisa datang lebih awal, karena KPU pasti akan umumkannya itu 2 minggu setelah itu atau bahkan sebulan setelah itu. Kami sendiri di lembaga survei menyatakan, walaupun kami umumkan di awal, kami menyatakan disclaimer bahwa nanti kita ikuti adalah hasil KPU. Namun sejauh ini hasil quick count lembaga yang kredibel selalu sama dengan KPU, hanya beda 0,1% sampai 0,5%. Ya. Jadi kerugian dari publik adalah mengetahui hal ini hanya beda 2-3 jam saja. Ya. Biasanya mereka mengetahui jam 12 siang, jam 1 siang, sekarang jam 3 sore itu. Ya. Tapi sekali lagi saya bilang bahwa di luar teknikalitas jam, substansi kebebasan akademik jauh lebih besar itu. Baik, ini terkait tadi Pak Denny nyatakan bahwa hasil dari lembaga survei sendiri ini tidak jauh berbeda dengan KPU. Apakah mungkin pada tahun ini MK memutuskan untuk menolak permohonan penggugat karena pada pemilu sebelumnya ini sempat terjadi perbedaan hasil dari beberapa lembaga survei? Ya, kalau perbedaan hasil dan kualitas profesi
kapanpun dan dimanapun selalu terjadi profesi yang buruk, profesi yang baik ya. Ada dokter palsu di mana-mana dan kapanpun ada dokter yang asli. Lembaga survei juga demikian. Tapi media ataupun publik punya pegangan pada track record. Cukup melihat track record lembaga itu dan TV-TV pun belajar sekarang. TV-TV juga hanya ingin bekerja sama dengan quick count lembaga survei yang track recordnya panjang. Ya. Jadi mustahil lembaga yang kredibel bunuh diri dengan mengumumkan hasil yang salah. Karena jangka panjang dia akan dikubur itu. Ya. Jadi itu mustahil dikerjakan. Ya. Bahwa pernah ada yang salah, pernah ada yang keliru, terjadi di semua profesi. Ya. Baik, pertanyaan terakhir Pak Denny, ini dengan hasil MK pada hari ini, apa yang akan dilakukan oleh Pak Denny? Ya, lembaga survei tetap seperti semula, exit poll tetap dikerjakan, jam 12 siang tetap kita ketahui siapa yang menang, quick count tetap dikerjakan, jam 12 siang, jam 11 pagi data juga sudah masuk, yang beda hanya kapan dipublikasi. Sebelumnya kita cicil sedikit-sedikit sejak jam 11 pagi, sekarang mungkin baru mulai jam 3 sore, dan kami mematuhi itu. Jadi itulah prinsip kita selaku aktivis, selaku intelektual, kita patuhi hakim walaupun kita tidak setuju, namun 5 tahun lagi kita gugat lagi, ya, jika itu terjadi. Ya. Oke, baik, terima kasih Pak Denny selamat beraktivitas. Ya.